Puji nama Tuhan. Nah, saya akan masuk saudara, saya percaya di tahun 2016 ini adalah tahun di mana akan terjadi penyelarasan atau alignment dan pemulihan atau restoration. Coba katakan penyelarasan. Sekali lagi, penyelarasan. Pemulihan. Saya percaya di tahun ini akan banyak usaha, dengarkan apa yang saya ngomong, karena saya percaya nanti di tengah ibadah, di tengah khotbah saya, Tuhan akan beri saya kekuatan. Saya akan mengajak saudara untuk tangkap nubuatan yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik saudara, saya tahu di tahun ini akan banyak usaha, akan ada banyak kesehatan, akan ada banyak keuangan, hubungan, dan pelayanan dipulihkan oleh Tuhan. This is the year, inilah tahun di mana akan ada pemulihan besar-besaran bagi Anda yang percaya dan selaras dengan surga. Boleh katakan amin, saudara. Saudara, apa yang Anda rasa tidak mungkin, apa yang Anda rasa sulit, apa yang Anda rasa kayaknya susah, benar saya lewati di tahun 2015, tahun 2016 menjadi sesuatu yang mudah. Ketika engkau melangkah, Allah melangkah. Ketika Anda bertindak, Allah bertindak. Surga berpihak kepada saudara. Bisa katakan amin, saudara. Saya percaya bahkan Yesus Kristus menantikan pemulihan ini. Dua orang doang. Saya ulangi, hanya Yesus Kristus bahkan menantikan pemulihan ini. Kita baca Kisah Rasul 3 ayat 21 sebagai ayat pembukaan buat saudara. Haleluya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Saudara, saya tidak akan tergesa-gesa untuk menyampaikan khotbah ini, karena terus saya akan bicara dari berseri rally terus di dalam minggu-minggu ini, di bulan ini, saudara. Karena saya mau pastikan, saudara, kalau dulu saya nggak membahas ini, apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun 1 tahun, saya adakannya dalam satu acara khusus namanya Destiny Night. Tapi sejak 2 tahun terakhir saya tidak akan adakan Destiny Night. Saya akan bicaranya di gereja supaya seluruh jemaat untuk bisa menangkap itu. Ya. Nah saudara, Kisah Rasul 3 ayat 21. Sudah siap? Oke, saya akan bacakan. Kristus harus tinggal di sorga. Yesus belum datang sampai sekarang. Dia tunggu di sorga sampai waktu apa? Nggak dengar saya. Sampai waktu apa? Pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu dipulihkan. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yesus belum mau datang kedua kali sampai dia lihat Anda dipulihkan. Sampai dilihat saudara dipulihkan. Sampai Tuhan lihat kita semua dipulihkan. Apa yang difirmankan, apa yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya dipulihkan. Yesus baru datang yang kedua kali. Boleh katakan amin, saudara. Itu sebabnya pemulihan itu penting dalam kehidupan kita. Kita perlu alami pemulihan. Nah, saya akan masuk, saudara, bicara soal penyelarasan. Coba bilang penyelarasan. Alignment. Oke. Dan saudara, alignment, saya coba memberi penjelasan kepada saudara supaya saudara sama ya, sama saya ada di pengertian yang sama. Oke? Saya akan bacakan saudara apa yang saya tulis di sini. Alignment itu artinya penyesuaian. Coba bilang penyesuaian. Penyesuaian terhadap suatu proses, standar, itu harus ada penyesuaian. Ukuran, nilai-nilai, kira-kira gitu ya. Saudara, penyesuaian terhadap suatu proses, ada standar tertentu, Anda selaraskan di situ. Lalu ukuran, ada ukuran tertentu Anda harus selaraskan di situ. Ada nilai-nilai, Anda harus sesuaikan di situ. Ada prinsip-prinsip, Anda harus sesuaikan di situ. Jelas saudara? Saya ulangi sekali lagi, penyesuaian terhadap satu proses, satu standar, satu ukuran, satu nilai, satu prinsip. Saya bicara yang umum dulu saudara. Sehingga terjadi kesamaan. Supaya terjadi kesamaan dan kecocokan. Kalau enggak bisa selaras saudara. Selaras itu yang namanya sama, yang namanya cocok dalam melakukan sesuatu harus ada penyesuaian. Kalau Anda mau cocok di satu komunitas, Anda harus sesuaikan diri Anda di komunitas itu. Betul atau tidak? Bagaimana mereka punya standar, bagaimana proses dia dan seterusnya. Kemarin saya pernah katakan, kalau Anda menginjakkan kakimu di Changi Airport, otomatis Anda akan ikuti standar mereka. Tidak buang sampah sembarangan, teratur, betul atau tidak, saudara? Tidak sembarangan buang permen karet. Kenapa? Karena Anda ikutin standar mereka. Itu yang namanya penyesuaian. Baru yang namanya terjadi kecocokan. Baru yang namanya kesamaan. Betul? Karena itu kalau Anda mau bersama Tuhan melihat terjadi pemulihan, alignment, penyelarasan harus terjadi dulu sama saudara. Itu sebabnya akan banyak hal Tuhan bicara sama saudara. Penyesuaian dalam cara berpikir. Oh, cara berpikirmu harus sama dengan cara berpikir Tuhan. Kalau enggak akan terjadi pemulihan. Karena Allah mau bekerja dengan caranya. Dia tidak mau bekerja dengan caramu.
Katakan amin. Dia tidak bekerja dengan pikiranmu. Makanya Tuhan bilang pikiranku bukan pikiranmu. Betul? Rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Artinya kenapa Tuhan bilang seperti tingginya langit dari bumi? Supaya manusia bisa bayangkan antara pikiran Tuhan dan pikiran kita jauh bedanya. Apa yang kita pikirkan bisa tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga terjadi kesamaan dalam cara berpikir, kesamaan dalam bertindak, kesamaan di dalam menjalankan tugas. Boleh katakan amin? Nah itu sebabnya penyelarasan, alignment dimulai dari cara pikir. Coba bilang cara pikir. Saya minta multimedia, tolong slide-nya. Nah saudara, itu berarti penjelasan dalam hal cara pikir saudara. Betul? Mentalitas, coba bilang mentalitas. Mentalitas Anda, cara berpikir Anda diselaraskan, disesuaikan. Begitu kira-kira. Nangkep saudara? Supaya sama, coba bilang sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Kalau Anda lihat gambar ini, mobil bisa dibuka pakai remote. Karena apa? Selaras frekuensinya. Betul apa enggak? Hati-hati kalau Anda naik mobil di Prancis, di Paris, pakai remote control harus hati-hati. Karena pencuri di sana hebat. Anda beli merek-merek terkenal, semua barang branded. Anda buka, Anda punya bagasi, klik-klik. Anda buka, Anda taruh di bagasi. Anda tutup, Anda pencet lagi, klik-klik. Nanti Anda pulang, Anda kaget, di bagasimu kosong. Nggak ada apa-apa. Karena nggak ada yang buka, nggak ada yang apa, nggak ada tanda-tanda kerusakan di mobilmu. Saudara mau tahu? Karena ada orang yang nungguin untuk nangkap frekuensi mobilmu. Tidit, dia tangkap frekuensi itu. Sehingga ketika Anda keluar, dia pakai frekuensi itu untuk buka mobil Anda. Ini sudah kejadian orang Indonesia shock. Saudara yang dikasih Tuhan itu sebabnya kenapa ketika frekuensi sama, Anda nonton TV dengan remote Anda pencet nomor 4, pasti keluarnya channel 4. Betul apa enggak? Tapi kalau Anda pakai remote control yang lain belum tentu keluar. Kenapa? Enggak selaras. Coba bilang, enggak selaras. Sorga yang pegang remote controlnya Bapak Ibu. Saya ulangi, sorga yang pegang remote controlnya. Anda ini mau selaras apa enggak? Kalau Tuhan pencet sesuatu bisa terjadi. Kalau Anda selaras. Katakan amin. Maka itu perlu kecocokan. Bukan saudara dengan saya saja. Tapi kecocokan dengan Tuhan. Bukan hanya dengan Tuhan saja, tapi dengan para pemimpin. Katakan amin. Sampai di sini ada jelas? Clear? Jelas? Oke. Restorasi, saya jelasin dulu pemulihan. Apa itu pemulihan? Pemulihan berarti Anda kembali sebagaimana mestinya. Segala sesuatu kembali sebagaimana mestinya. Itu pemulihan. Jadi gini, pemulihan itu artinya baik fungsi. Misalnya fungsi organ tubuhmu. Ketika engkau sakit kan tidak berfungsi dengan benar. Betul apa enggak? Tapi ketika terjadi pemulihan maka fungsi itu kembali sebagaimana mestinya. Dan bahkan saudara, hakmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Posisimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatanmu akan mengalami pemulihan. Sebagaimana seharusnya. Keuanganmu akan mengalami pemulihan. Katakan amin. Hubunganmu akan mengalami pemulihan. Jadi pemulihan itu berarti sebagaimana Anda mungkin lihat gambar ini dari orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan akan memberkati Anda berkelimpahan. Suatu terjadi pemulihan. Jangan lihat duitnya ya. Anda jangan lihat gambar, lihat duitnya saudara. Tapi Anda melihat bahwa keadaan orang itu diubahkan. Dipulihkan sebagaimana mestinya. Coba bilang sebagaimana mestinya. Saya sudah jelaskan sama saudara tentang mentalitas beyond natural. Seharusnya orang Kristen beyond natural itu terjadi sebagaimana mestinya. Tiap hari Anda alami. Anda nggak perlu tunggu, Anda nggak perlu berdoa, Anda nggak perlu nanti-nantikan itu. Nggak perlu berharap karena itu bahkan terjadi sebagaimana mestinya. Setiap hari. Katakan amin saudara. Tanah yang gersang seperti Anda lihat gambarnya akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tanah yang subur. Wow, coba bilang wow. Akan terjadi pemulihan. Restorasi saudara berarti bukan cuma dikembalikan apa yang menjadi hakmu. Kalau konteks Alkitab selalu bilang begini. Pemulihan, apa yang menjadi hakmu dipulihkan dan ditambahin.
Itu pemulihannya Tuhan. Pemulihan Tuhan selalu ada unsur tambahan. Apa yang Anda pernah hilang, Anda akan dikembalikan dan ditambah. Katakan amin, saudara. Anda siap untuk ngalamin pemulihan? Tapi persoalannya, siapkah Anda diselaraskan? Saudara, bagian penyelarasan itu tidak mudah, saudara. Karena itu di tahun ini, kita akan bagi 2 periode. Saya akan jelaskan secara umum. Periode yang pertama itu adalah bulan Februari sampai dengan bulan Juli nanti. Kita akan bicara soal new paradigm, new life. Tema kita akan masuk dalam new paradigm, new life. Paradigma yang baru, kehidupan yang baru. Anda perlu diselaraskan paradigmanya. Supaya Anda lihat ada kehidupan baru dalam hidupmu. Katakan amin, saudara. Dan sisa semester berikutnya di tahun 2016 akan disebut dengan tema kita live in fullness. Hidup dalam kepenuhan Tuhan. Anda akan lihat, saya percaya pemulihan sudah terjadi buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Coba bilang pemulihan. Coba bilang penyelarasan. Puji nama Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan sangat penting untuk Anda dan saya diselaraskan. Siap untuk diselaraskan? Saya sudah suruh Anda membaca, beberapa Anda yang terima BBM, ada yang terima BBM? Jemaat terima BBM untuk membaca Alkitab, saudara? Haleluya. Saya yakin saudara akan ada berkat yang luar biasa, bukan berkat biasa, tapi berkat double maksimum. Coba bilang double maksimum. Kalau tahun lalu adalah momentum and maksimum, saya percaya tahun ini akan double maksimum. Haleluya. Kenapa setiap kali saya lagi mau khotbah lagi seru gini, panasnya luar biasa? I don't understand why. Bisa tolong dicek gak ya? Gitu loh. Saya ini udah mandi keringat ini di belakang saya. Udah panas luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Dan Anda akan hidup di dalam kepenuhan Tuhan. Are you ready? Anda siap? Saya akan bahas saudara di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Haleluya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-24. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Saya harap kalau Anda sudah baca, saya akan bacakan saudara ayat 24, 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan baca sampai 31, 24 sampai 31. Oke? Sudah? Are you ready? Saya bacakan ya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Maka terjadilah apa? Kelaparan gimana? Kelaparan gimana? Kalau kelaparan hebat apa artinya? Hah? Apa artinya kalau kelaparan hebat? Itu kelaparan yang luar biasa. Nanti Anda akan lihat kelaparannya kayak apa. Anda akan baca saudara ya, Anda perlu baca. Selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. 1 shikal 11,4 gram. Anda tinggal kalikan saja. Jadi berapa gram perak itu saudara? 80 shikal perak, 1/4 cup. 1 cup itu kurang lebih 2 liter. 1/4 cup berarti setengah liter. Harga setengah liter tahi merpati. Kenapa ada tahi merpati? Saya percaya ini dipakai untuk pupuk. Bukan untuk dimakan bro. Masa iya laparnya sampai lapar begitu? Yang bener aja. Nah saudara harganya itu 5 shikal perak. Kaliin 11,4 1 shikal. Oke? Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok. Saudara mesti tahu sebuah kota temboknya gede-gede di sana. Kereta bisa lewat di atas tembok. Jadi raja lagi jalan nih, lagi stres. Kenapa? Karena kelaparannya hebat. Nah saudara suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Sambil berseru, tolonglah ya Tuanku Raja. Jawabnya raja gini. Mestinya kan kalau raja, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Bener gak? Itu kan customer service begitu tuh. Apa yang bisa saya bantu? Gitu. Kalau Anda telepon bank juga begitu. Halo ya ini Bank Citibank, what can I help you? Gitu saudara. Tapi raja nggak nanya gitu. Karena dia tahu dia nggak bisa bantu.
Maka dia bilang begini, jika Tuhan tidak menolong engkau, kalau bukan Tuhan yang nolong kamu, dia bilang gitu. Dengan apa aku dapat nolong engkau? Berarti raja juga sudah angkat tangan. Situasinya hebat. Situasinya berat. Betul atau tidak, saudara? Dengan hasil pengirikan kah atau hasil pemerasan anggur, mana bisa aku tolong? Kemudian bertanya raja kepadanya gini, ada apa sih? Jawab perempuan itu. Rupanya ada dua perempuan, satu perempuan yang lapor kepada Tuhan, kepada rajanya. Perempuan ini berkata kepadaku gini katanya. Satu perempuan yang lain bilang sama dia, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia hari ini. Besok akan kita masak anakku yang laki-laki. Jadi ini perempuan pinter. Dia suruh perempuan yang lain itu yang lapor, masak anakmu, kita makan. Anda bayangkan nggak betapa hebatnya kelaparan? Hah? Orang makan orang. Ini gila saudara keadaannya. Saya beritahu saudara, ini gila keadaannya. Situasinya hebat, sulitnya kayak gini. Kita belum sampai di level ini. Tapi sudah komplainnya luar biasa ya. Kayaknya Anda nggak ngerti loh apa yang saya maksud. Nah lanjut ya saudara, kita lanjut. Jadi katanya ayat 29, kami masak anakku dan makan dia. Tapi ini perempuan gile juga nih saudara. Ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Coba bilang sebelah saudara, kurang ajar nih gitu coba. Betul apa enggak saudara? Ini kurang ajar saudara. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, raja nggak bisa apa-apa. Dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Saudara, saya mau beritahu sama saudara, gambaran ini adalah suatu gambaran dari kota Samaria. Ada satu gambaran dari suatu negara yang mengalami goncangan-goncangan yang cukup berat. Ada banyak prediksi yang akan dinyatakan 2016 bukanlah tahun yang enak buat bisnis. Halo? Amin saudara? Saudara, banyak orang pesimis untuk 2016. Secara global, secara bangsa. Barangkali hari ini juga Anda ngalamin kondisi bisnis yang lagi berat. Hah? Anda ngerti berat gak sih? Susah bisnis itu. Terseok-seok, nggak bisa take off. Mau naik turun lagi, mau naik turun lagi. Anda ngalamin seperti itu? Saya beritahu saudara. Cerita Alkitab yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ini ke depan. Anda akan lihat pemulihan yang terjadi. Yang di luar pikiranmu akan terjadi. Amin saudara. Barangkali ini mungkin kondisi keuanganmu. Gak bisa bayar gaji. Gak bisa bayar listrik. Gak bisa bayar cicilan. Gak bisa bayar bunga. Gak bisa bayar hidup ini. Sekolah. Anak sekolah gak bisa. Saya mau beritahu saudara. Kondisi Anda mungkin sulit. Hebat luar biasa sulitnya. Dengarkan firman Tuhan ini. Dengarkan pesan ini. Karena Anda akan lihat pemulihan yang Anda gak sangka-sangka bakal terjadi di tahun ini. Katakan amin saudara. Kondisi kesehatan mungkin memburuk. Sulit, dokter angkat tangan. Tapi saya mau beritahu saudara. Ada Tuhan yang memperhatikan saudara hari ini. Saya tidak tahu betapa sulitnya kehidupan Anda. Kesulitan Anda begitu beratnya kah? Sehingga kalau Anda dengar khotbah saya nanti, Anda juga bilang, Pak, ngomongnya enak. Ngomongnya enak. Tapi susah saya bisa paham begitu. Mana mungkin terjadinya gitu gampang. Apa iya? Mari kita baca lanjut. 2 Raja-Raja 7. Ayat 1 dan ayat 2. Haleluya. Sudah? Sudah? Saya baca ya. Ikutin apa yang saya mau bahas sama saudara. Baik-baik. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Katanya besok. Coba bilang besok. Kalau besok berarti apa? Ya besok. 24 jam. Within 24 hours. Besok
kira-kira waktu ini berarti dalam 24 jam dengan waktu ini, sesukat tepung yang terbaik berharga cuma 1 shekel. Akan ada harga-harga turun drastis. Akan ada pemulihan yang hebat, besar-besaran. Dengar baik-baik. Dan akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Elisa bernubuat. Coba bilang, Elisa bernubuat. Apakah Elisa nggak tahu ada kekeringan yang hebat, kelaparan hebat? Tahu apa enggak? Tahu. Berani-beraninya dia ngomong, besok harga-harga turun. Saya beritahu saudara, berani-beraninya hari ini saya bilang, pemulihan akan terjadi. Anda mungkin bertanya, berani kali pendeta ini. Saya mau beritahu saudara, karena ini firman waktu saya baca, saya tahu ini tahun 2016 akan terjadi. Bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, Allah akan pulihkan hidupmu luar biasa. Ada amin. Saya lanjut, belum selesai ini ya, baru ayat 1. Ayat 2. Tetapi perwira yang jadi apa? Anda tahu kalau ajudan itu ngapain aja? Dekat sama raja? Selalu dekat sama raja? Selalu ada di istana? Berkaitan dengan orang penting di istana? Ya atau tidak? Alright, mari kita lihat. Yang menjadi ajudan raja itu jawab kepada si Elisa, bilang begini. Saya kasih tahu, kira-kira begini bahasanya. Sekalipun Tuhan buka tingkap di langit nih, artinya apa? Dia bukan berarti orang yang gak percaya sama Tuhan, tahu? Dia bilang kalaupun Tuhan buka nih, masa hal itu bisa terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan lihat ya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan makan apa-apa dari itu. Lihat sini, ajudan raja adalah orang yang ngerti dan biasa berurusan dengan kerajaan. Ngerti soal perekonomian bro, punya data statistik. Orang ini ngerti politik. Orang ini ngerti sosial. Orang ini ngerti betul detail data di istana kayak apa. Lu ngomong besok mau turun, gila lo. Makanya orang yang ada di dalam dunia bisnis susah ngalamin pemulihan waktu dengar khotbah begini. Bapak nggak tahu sih, cuman pendeta doang. Tahu nggak data statistik kayak begini, data politik kayak begini, ketegangan yang bakal terjadi kayak gini. Bapak nggak dengar ya? Elisa bukan nggak tahu, tapi Elisa punya mental beyond natural. Dia bukan berarti nggak tahu kondisi lagi hebat kelaparannya. Tapi dia tetap prophesy, dia tetap nubuat. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah lebih dahsyat dari data statistik. Lebih hebat daripada semua rancangan manusia dimanapun. You have to know this. Itu sebabnya ajudan ini mentalnya natural. Bukan berarti dia nggak percaya Tuhan loh. Maka dia bilang sekalipun Tuhan buka di pintu di langit, berarti dia tahu Tuhan bisa buka tuh. Artinya ini orang ngerti kena tahu Tuhan. Ada banyak orang Kristen kayak ajudan ini. Waktu dibilang Tuhan akan pulihkan, masa iya sekalipun Tuhan buka tingkap di langit, dolar gak bakal turun pak gitu. Saya juga gak ngomong soal dolar akan turun ini. Tidak. Tapi saya mau beritahu saudara, Allah itu lebih dahsyat. Katakan amin saudara. Berbeda dengan Elisa, Elisa nggak peduli dengan keadaan di sekitar secara natural. Dia nggak mau tahu soal yang namanya data statistik. Apa yang Tuhan taruh di hatinya, itu yang disampaikan. Hari ini saya mau beritahu saudara. Anda yang pilih, jemaat GKS, dan semua yang lagi menyaksikan lewat streaming. Pertanyaan saya adalah, Anda percaya sama firman Tuhan seperti Elisa, atau Anda lebih percaya sama natural seperti ajudan? The choice is yours. Anda yang tentukan.
Anda lebih percaya kepada data statistik, Anda lebih percaya kepada apa yang Anda lihat dengan matamu, karena Anda pengalaman seperti ajudan ini, pengalaman di istana. Pak, saya ini trader di mata uang, saya biasa main forex. Pak, saya ini biasa main komoditas. Pak, saya ini ada hubungan dengan orang-orang yang ada di istana Jokowi. Saya sudah dengar semua berita. Tiba-tiba Bapak ngomong begini. How can I believe you? Halo? Persoalannya bukan Anda mau percaya atau enggak. Anda sendiri yang milih. Coba bilang sebelah saudara, pilihan di tanganmu. Maka itu saudara, ketika Raja Yosafat menghadapi serangan dari 3 musuh sekaligus. Ada orang Amon, ada Bani Moab, ada orang Meunim menyerbu raja ini sekaligus. Ketakutan luar biasa Raja Yosafat. Tapi seorang nabi bernama Yahasiel berkata, jangan takut katanya, bahwa besok Tuhan akan berperang gantikan engkau. Dia pikir gimana caranya, tapi bersyukur ada raja yang mau percaya dengan perkataan Tuhan, yang mau selaras dengan surga. Ini waktunya Anda perlu belajar selaras dengan firman. Bukan cuma dengar khotbah dan ngerti. Anda bisa ngerti firman, Anda sudah dengar khotbah, persoalannya nih di sini mentalnya apa? Amin. Coba tanya sebelah saudara, mentalmu kayak apa? Mari kita buka 2 Tawari 20 ayat 20. Apa yang dikatakan oleh Raja Yosafat? Saya suka sama raja ini saudara. 3 musuh sekaligus, bicara sosial, politik, ekonomi. Menggempur kehidupannya. Kita lihat saudara, 2 Tawari 20 ayat 20. Alright, Anda sudah ketemu? Haleluya. Ready? Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Anda mesti tahu saudara, dan Yahasiel mengajarkan Raja Yosafat, nggak usah lawan lewat peperangan, nyanyi aja. Saudara tahu nggak saudara, perang pakai nyanyi itu goblok bener. Itu strategi perang yang mau bunuh diri ya begitu saudara. Masa yang namanya tentaranya di belakang pemuji, yang nyanyi di depan, tentara di belakang. Edian ini. Ada juga perang tentara di depan, betul nggak? Yang di belakang cheerleaders. Kan mestinya gitu saudara. Yang main pertandingan siapa? Cheerleaders yang loncat-loncat, betul nggak? Harusnya gitu. Tidak ini. Cheerleadersnya yang di depan. Pemuji di depan, tentara di belakang. Suruh ngadepin lawan. Dari mana strategi itu? Itu strategi sorga. Katakan amin. Makanya dia bilang bahwasanya untuk kasih setia Allah. Untuk selama-lamanya. Mereka nyanyi, mereka nyanyi, mereka nyanyi. Dahsyat itu. Masalahnya Anda ini sudah tahunan jadi orang Kristen. Ada di gereja ini juga mungkin sudah hampir 10 tahun. Masuk tahun ke-10. Tapi Anda masih percaya dengan mental naturalmu. Lebih daripada perkataan Tuhan. Lanjut. Ketika mereka hendak berangkat. Berdirilah Yosafat. Dan berkata begini. Yosafat bilang gini. Dengerin ya. Dengar. Hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dengar seluruh jemaat GKS Light to the Nations. Percayalah kepada Allah. Kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tetap teguh. Lalu dia tambah. Percayalah kepada nabi-nabinya. Kamu akan berhasil. Percayakah Anda dengan firman dan nubuatan yang dilepaskan oleh Tuhan? Di tempat ini. Ada banyak profesi, ada banyak nubuatan yang dilepaskan di awal tahun 2015. Itu terjadi dari waktu ke waktu. Saya percaya tahun ini, awal tahun ini, I will prophesy to you. Saya akan nubuatkan apa yang bakal terjadi ke depan. Yesaya 55 ayat 11, kita nggak usah buka ayatnya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Jangan main-main dengan perkataan profetik. Jangan main-main dengan alignment secara spiritual.
Penyelarasan secara spiritual. Minggu ini, kali ini, saya akan bicara pentingnya Anda punya penyelarasan secara spiritual. Amin. Saudara tahu, nabi-nabi perjanjian lama menubuatkan Yesus. Ada yang bilang namanya raja, ada yang dia adalah seorang raja, ada yang bilang melihat dia sebagai anak manusia, ada yang melihat dia sebagai domba, ada yang melihat dia sebagai apa lagi saudara? Immanuel, betul nggak saudara? Nubuatan-nubuatan yang dilepaskan oleh para nabi perjanjian lama, itu belum genap. Coba bilang, belum genap pada waktu itu. Lalu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, ada masa gelap. Masa hening, Tuhan tidak bicara. 400 tahun. Perjanjian lama dengan perjanjian baru, 400 tahun lamanya, Anda tahu. Nah, nubuatan nabi-nabi tentang Yesus itu terjadinya sebelum 400 tahun itu. Nangkep nggak? Berarti mungkin sekitar 500 tahun yang lalu. Anda nangkep maksud saya? Nabi-nabi bernubuat, tapi nubuatan itu tetap masih eksis di awang-awang, di awang-awang, di awang-awang. Tembus 400 tahun masa kegelapan. Sampai ada seorang Maria berkata, jadilah kehendakmu. Nubuatan itu genap. Saya percaya perkataan profetik yang dilepaskan di gereja ini. Bertahun-tahun Allah sedang menunggu seorang Maria yang berkata, jadi maka itu akan terjadi. You will see prophecy upon prophecy. Nubuatan demi nubuatan bakal terjadi. Saya masuk kepada cerita ini. Elisa bernubuat di rumahnya. Waktu itu kalau Anda baca ceritanya, dia lagi kongko-kongko sama para nabi. Lagi minum teh mungkin. Yang suka teh. Kalau yang suka kopi, dia ngopi. Sementara saudara raja datang mau bunuh dia, lalu dia menyampaikan nubuatan, besok harga-harga turun. Betul atau tidak? Perkataan profetik dilepaskannya di mana? Di rumahnya Elisa. Saya percaya saudara jangan main-main dengan perkataan pesan Tuhan. Apa yang dilepaskan di sini, jangan main-main loh saudara. Saya mau beritahu saudara jangan main-main apa yang dilepaskan di sini. If you believe, it will happen to you. Makanya kenapa saya berdoa, God give me strength. I want to say something powerful. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia melepaskan nubuatan, besok harga-harga akan turun. Itu nubuatan mengalir dari rumahnya. Ini bukan Parkinson, ini bukan cuma kasih contoh saudara. Supaya kelihatan ada dinamikanya, ngerti gak saudara? Saudara pikir, wow ini ada hadirat Tuhan. No, ini mencontoh. Ngerti gak? Perkataan nubuatan itu mengalir. Sampai ke pintu gerbang Samaria. Mari kita lihat. 2 Raja-Raja 7. Ayat 3. Oh, ada banyak hal yang penting Anda mesti tangkap untuk gereja ini. Untuk Anda sebagai berjemaat di tempat ini. Dan Anda sebagai jemaat ataupun orang-orang yang hadir di tempat ini. Untuk Anda juga bisa bawa pulang untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu, untuk hidupmu, keluargamu. Amin. 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Haleluya. 4 orang yang sakit kusta. Berapa orang? 4. Sakit kusta. Saudara tahu orang sakit kusta adalah orang marginal di masa itu. Adalah orang yang tidak dianggap di masa itu. Orang kusta adalah orang yang dijauhkan dari masyarakat. Betul atau tidak? Saya mau beritahu saudara. Kadang-kadang pesan Tuhan itu tidak digenapi oleh orang yang pintar. Tidak harus digenapi sama orang yang sekolah tinggi. DTH. Tidak harus. Tidak harus orang yang punya gelar profesor baru bisa menggenapi. Tidak. Tapi orang yang kadang-kadang terabaikan di gereja sekalipun. Dia tangkap pesan itu. Terjadi sesuatu. Wah. Kalau Anda ngerti ini. Allah adalah Allah yang tidak melihat rupa muka orang. Siapa yang hatinya selaras, Tuhan bilang, go with this. Karena Allah sanggup melakukan apapun lewat satu orang. Wow. Pertanyaan saya, is that you?
Anda pikir, saya nggak sangka-sangka orang ini bisa begitu. Nggak perlu pakai sangka-sangka. Bilang sebelah saudara, siapa tahu itu kamu. Katakan amin. 4 orang kusta bilang begini. Aduh, saya lihat ini waktu kayaknya salah ini. Belum apa-apa ini saudara. Berkatalah seorang kepada yang lain. Ada 1 orang stand up dari 4 orang ini untuk ngomong sama 3 yang lain. Betul? Begitu? Kenapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ngapain mati di sini? Jika kita berkata, baik kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan juga sama, kita mati juga di sana. Di sini mati, di sana mati. Dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Jadi sekarang mari kita nyebrang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, ya udah mati aja. Ini orang nothing tulus. Tuhan suka pakai orang yang nothing tulus. Udah nggak ada apa-apa. Mau diapain lagi udah terserah dah Tuhan mau apa. Gua jalan sama Tuhan. Itu yang dahsyat. Emang sebelumnya mereka nggak ada di situ? Ada. Tapi dengar, kalau Allah punya rencana untuk saudara untuk dipulihkan, dia bisa pakai siapa saja yang mau diselaraskan oleh Tuhan. Orang ini tiba-tiba spiritnya bisa selaras dengan perkataan profetik oleh Elisa, and dia stand up, dia bilang, hey, kenapa kita goblok selama ini? Kenapa selama ini kita tunggu mati? Hayo kita masuk, mati-mati deh. Hari ini saya mau beritahu saudara, ada pesan profesi buat saudara. Kalau engkau tangkap pesan ini, and you stand up, you will see something happen in your life. Guys, are you ready? Anda siap untuk terima nubuatan ini? Are you ready? Saya tanya, Anda siap? Stand up. Saya minta kau stand up, berdiri. I will prophesy in few minutes di sini. Apa yang Tuhan taruh di hati saya sebelum saya menyampaikan pesan ini? Are you ready? Anda boleh katakan amin ketika engkau terima pesan ini. Buka hatimu, get your spirit, fine tuning dengan sorga. Saya percaya akan ada peluang-peluang baru yang belum pernah Anda pikirkan terjadi. Akan ada kontrak yang baru. Akan ada bisnis yang baru. Akan ada pasar yang baru. Akan ada prospek yang baru. Akan ada penawaran yang jauh lebih menguntungkan sebelumnya. It will done in this year. Akan ada peluang yang baru. Akan terjadi lompatan yang besar dalam hal berkat. Berkat-berkatmu akan mengalami lompatan besar. Produksimu akan terjadi lompatan besar. Permintaan di pasar akan terjadi lompatan besar. Keuanganmu akan mengalami lompatan besar. Beyond natural akan terjadi secara besar-besaran dalam hidupmu. Tuhan akan membuat usahamu naik. Dan bukan dia hanya membuat naik, dia akan jadikan engkau market leader. Dan Tuhan akan menyediakan segala kebutuhanmu untuk menjadi market leader. Allah adalah Allah yang sanggup membuat engkau naik. Dan Tuhan akan mulai bawa engkau naik. Engkau bukan hanya dikenal di daerahmu, engkau akan dikenal secara nasional. Engkau akan dikenal secara internasional. God will bring your business up. This is the year. Engkau akan banyak melakukan pekerjaan yang melampaui akal pikiranmu. Bahkan melalui doa-doamu sekalipun. Yang kau tidak pernah pikirkan, yang kau tidak pernah dengar, terjadi di tahun ini. God will provide you. Bagi yang punya penyakit akut, tahun ini akan terjadi kesembuhan. Tahun ini akan terjadi kesembuhan. Tangkap dengan imanmu. Anda punya piutang selama ini susah ditagihnya. Tahun ini akan terjadi pembayaran. Tahun ini akan dilunasi. Hutang-hutangmu akan dilunasi. God will restore you. Are you ready for the next? Are you ready for the next? Apa yang pernah dicuri oleh iblis selama ini dalam keuanganmu, dalam kehidupanmu, Allah akan kembalikan kepadamu. Because Tuhan tahu that is your right, itu hakmu, dan dia akan tambahkan itu kepadamu. Receive this, terima ini saudara. Ketika engkau selaras dengan surga, dengar baik-baik, ketika engkau selaras dengan surga, ketika engkau selaras dengan pemimpinmu, langkah kecilmu yang tidak kelihatan artinya, Allah akan bikin derap kereta kuda besar akan menjadi dalam hidupmu.
Ketika engkau selaras dengan sorga, ketika engkau selaras dengan pemimpinmu, tindakan yang kecil dari langkahmu, you will see, God will change it to the sound of victory. Receive this, terima ini. Ketika engkau selaras dengan sorga dan selaras dengan pemimpinmu, engkau akan mampu menangkap perkara-perkara spiritual. Anda bukan cuma tangkap, Anda akan ngerti, Anda akan bergerak secara spiritual. You will see glory to glory. You will see miracle after miracle. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Engkau akan mampu menangkap pesan-pesan Tuhan, menangkap frekuensi sorga. Doamu tidak akan menjadi doa yang biasa, doamu menjadi doa yang fine tune dengan sorga. Receive this. Anda percaya ini akan terjadi? Ketika engkau selaras dengan sorga, selaras dengan pemimpinmu, engkau akan berjalan beyond natural. Mujizat after mujizat, dari mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Receive it. Terima itu dengan imanmu. Are you ready for the next? Are you ready for the next? Ketika engkau selaras dengan sorga, selaras dengan pemimpinmu, emosi negatifmu akan keluar dari hidupmu. Rasa takutmu akan menyingkir, rasa khawatirmu akan menyingkir, kecemasanmu akan sirna, kegelisahanmu digantikan dengan kesukaan. Tidak ada ketegangan dalam hidupmu, dilepaskan dari hati dan pikiranmu. Yang ada adalah yang positif, yang ada adalah kekuatan, yang ada adalah iman. Receive it. Receive it. In Jesus' name. Are you ready for the next? Ketika engkau merelakan hatimu dan engkau siapkan pikiranmu, kepenuhan sorga akan engkau alami. Berkat akan tercurah. Hikmat tiada batas. Kreativitas tiada batas. Kekuatan dari Tuhan menyertai engkau. Receive it. Receive it, my friend. Engkau akan diberikan oleh Tuhan secara khusus kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Engkau akan lihat mulai dari utara, mulai dari selatan, mulai dari barat, mulai dari timur. Allah akan kumpulkan kebutuhanmu dan berkata, datanglah sekarang. You will receive it. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Ketika engkau selaras dengan sorga, ketika engkau selaras dengan pemimpin, engkau akan lihat favor upon favor. Perkenanan Tuhan akan terjadi secara dahsyat. Yang Anda rasa tidak mungkin Anda lakukan, yang Anda rasa tidak mungkin terjadi, akan terjadi karena melalui aturan tidak bisa, melalui semua tidak bisa, but favor of God memungkinkan itu. Orang lain boleh sepi tokonya, tapi favor Tuhan ada padamu. Tokomu akan rame, bisnismu akan rame. This is the day. This is the day. Receive in Jesus' name. Katakan amin. Teriakan haleluya. Let this prophecy flow. Let this prophecy flow. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Anda mungkin di antara saudara, saya berharap tidak ada yang berpikir masih, apa mungkin ini bisa terjadi? Jangan ulangi kesalahan ajudan. Anda lihat apa yang terjadi dengan ajudan ketika pemulihan terjadi, diinjak-injak oleh rakyat. Dia tidak lihat apa yang sebenarnya bakal terjadi. It depends on your faith. Seberapa engkau percaya, seberapa engkau tangkap in your spirit, it will happen to you. Karena saya percaya, tahun lepas tahun, when I prophesy, ketika saya nubuatan sebagai awal ibadah, makanya saya bilang, ibadah awal tahun penting. Don't miss it. Karena ketika engkau tangkap, orang yang ada nonton di streaming, tidak sama dengan Anda. Karena di streaming tidak dapatkan suasana ini. But they only catch it. Dia bisa tangkap. Tapi Anda yang di ruangan ini, you receive the flow. Tapi saya percaya Anda juga yang menyaksikan, Anda akan terima itu in Jesus mighty name.
Jangan anggap enteng dengan profesi yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau dia menyampaikan satu pesan Tuhan, Allah sanggup melakukan melampaui apa yang kau pikir. Katakan amin, saudara. Allah akan buat engkau mengembang ke kanan dan ke kiri. Allah akan buat engkau mampu mengerjakan yang tanganmu tidak bisa kerjakan selama ini. Allah latih tanganmu untuk berperang. Allah latih pikiranmu untuk berpikir kreatif. Ini waktunya engkau lihat restorasi double maksimum terjadi. You feel it in your heart. Anda harus tangkap ini gelombang, saudara. Because gelombang inilah ketika dilepaskan oleh Daniel bernubuah berdoa, maka Allah menggerakkan hati Kores untuk membuat bangsa Israel bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Saya mau beritahu saudara hari ini, if you receive this, Allah sanggup panggil Kores untuk memenuhi kebutuhanmu. Mungkin bukan tanganmu yang bekerja, tapi surga yang bekerja. Membuat engkau bertemu dengan orang yang kau tidak sangka-sangka. Bertemu dengan orang yang kau tidak pernah pikirkan. Bertemu dengan proyek yang kau tidak pernah bayangkan. The new contract will come. The new business will come. The new opportunity will come. In Jesus' name. Anda siap? Anda mau menyelaraskan dirimu? Saya percaya apa yang kau tidak pernah bayangkan akan terjadi. Kalau Anda izinkan Tuhan, Tuhan itu membuat sesuatu itu seperti membalikan telapak tangan. Yang buatmu Anda butuh 10 tahun, 20 tahun. But with God only one day. Dalam 24 jam dia pulih. Do you believe it? Do you believe it? Anda dalam bisnis apapun, semua orang boleh ngalamin penurunan. Tapi Allah bawa engkau penanjakan yang luar biasa. Allah yang akan kasih Anda mata elang, mata Raja Wali untuk bisa melihat peluang itu. God will open your eyes to see the horizon. Amin. Saudara, jalankan ini dengan hatimu. Katakan amin, saudara. Coba bilang sebelah saudara, ada sesuatu yang baru dalam hidupmu. Bisnis yang baru, peluang yang baru, hikmat yang luar biasa. Wow. Haleluya. Sekali lagi teriakan haleluya. Haleluya. Let this prophecy flow from this room. Dari ruangan ini ke rumahmu, ke bisnismu, ke pekerjaanmu. Let it flow in Jesus name. Tetap berdiri, saudara. Ketika Yesus berkata kepada perwira di Kapernaum, hambamu telah sembuh. Dia belum lihat kesembuhan itu. Tapi perkataan Tuhan waktu dilepaskan mengalir melewati perwira tadi, masuk menuju rumah perwira, dan perwira tidak pernah tahu apa yang terjadi. You must know the power of the prophecy. Nubuatan itu seperti itu. Anda tidak pernah terjadi bahwa apa yang saya sampaikan sedang bergerak ke rumahmu, sedang bergerak ke bisnismu, sedang bergerak dalam hidupmu, sedang bergerak kepada keluargamu, orang tuamu, suamimu, istrimu. God will heal in Jesus name. Lalu ketika perwira itu mau pulang, ada hamba yang lain datang. Bapak, hambamu telah sembuh. Perwira nanya, oh hamba yang itu sudah sembuh? Iya. Jam berapa sembuhnya? Lalu hamba yang tadi laporan bilang, jam sekian. Lalu perwira tahu, jam sekian itulah waktu Yesus katakan, sembuh. I tell you now, this year, this month, this hour, the word of God, perkataan Tuhan sudah keluar. Dan perkataan itu tidak akan kembali sia-sia. Receive it in Jesus name. Saya tahu Anda mungkin nggak ingat semua perkataan profesi. Dengar CD-nya, ulang-ulang. Sambil Anda berkata, amin, amin, until you get it in your spirit, man. Bring it home. Bawa pulang. Anda akan lihat, roh yang sama bekerja di sini. Bekerja dalam hidup. Ready? Siap untuk tahun ini?
Anda lihat tahun ini dahsyat? Anda lihat tahun ini dahsyat? Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya! Wow, haleluya! Jesus! Haleluya! Itu sebabnya I prepare this kemarin seharian. I struggle in the spirit. Saya berdoa masuk dalam hadirat Tuhan. Struggle. Karena saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah untuk menyampaikan nubuatan seperti ini. You need power. Tapi saya percaya apa yang Tuhan taruh di hati saya sudah lepaskan buat saudara. Tugas saya sudah selesai. Tugas Anda adalah believe in act, percaya dan bertindak. Ketika satu orang kusta ini bertindak, Allah ubahkan jalan mereka. Anda mesti tahu kalau orang kusta jalan, it's okay ya Anda dengar khotbah sambil berdiri ya. Supaya seimbang saudara. Jangan Anda yang duduk, saya yang berdiri dong. Anda mau tahu, orang kusta zaman dulu, kalau jalan, harus bawa tongkat, dan tongkatnya harus ada lonceng. Jadi kalau dia bunyi gini, kling, kling, orang tahu itu bukan ice cream walls. Ngerti? Sekarang itu kalau ice cream kan pakai bunyi kling, kling. Enggak. Orang zaman dulu tahu, begitu dengan kling, 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 dia tahu ini orang kusta lagi lewat. Dan mereka sedang menjauh. Mereka menjauhi orang ini. Tapi dengar, 4 orang kusta ini bergerak setelah alignment from heaven terjadi. Ketika profesi itu terjadi dalam hidupnya, dia mengalir dengan apa adanya. Coba bilang apa adanya. Anda pulang bukan menjadi orang yang super. Anda apa adanya. Anda biasa-biasa. Modalmu juga biasa-biasa. Tokomu juga yang terpojok. Masih yang biasa-biasa. Daganganmu biasa-biasa. Tapi Tuhan bikin suara yang luar biasa. Wow. Saudara pikir setelah Anda terima nubuatan ini Anda jadi hebat? Tidak, Anda pulang biasa. Anda tidak pulang begini. Tidak biasa. Orang ini waktu jalan biasa, kling, kling. Allah ubahkan. Suara lonceng kematian menjadi suara kereta Tuhan yang besar. Kereta kuda yang besar. Sampai tentara Aram bilang, wah gila, orang Samaria ini nyewa tentara mana? Belum lihat, kabur duluan. Saya beritahu saudara, ketakutan bukan ada di kemah orang percaya. Di kemah musuh ketakutan. Di kemah musuh kekalahan. Di kemah orang benar adalah kemenangan. Adalah pemulihan. Yang ketakutan mereka. Bukan orang kusta. Saya mau beritahu saudara, jaminan masa depan bukan ada pada musuh, tapi pada orang yang percaya kepada Tuhan. Ada jaminan masa depan. Suara kereta yang besar ditinggalkan begitu saja. Saya mau beritahu saudara, ini waktunya Anda lihat bahwa perkara dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Wow. Amin saudara. Are you ready? Apa yang terjadi ketika mereka bergerak? Surga mengintervensi. Ketika engkau selaras dengan Tuhan, ketika engkau selaras dengan surga, Allah tidak biarkan engkau sendirian. Allah akan mengalir bersamamu, membuat engkau menjadi orang yang hebat. Musuh tidak tahu, yang datang cuma 4 orang. Musuh pikir ini serombongan tentara. Anda akan bilang nanti setelah ini, saya pasti dengarkan kesaksian Anda. Pak, saya dagang sepertinya biasa-biasa loh Pak. Tapi nggak tahu kenapa. Ini bisa terjadi begini, ini bisa terjadi begini. Ketika itu terjadi, Anda ingat, nubuatan pagi ini sudah ada di tokomu. Nubuatan pagi ini sudah ada di tempat pekerjaanmu. You must receive it and believe it. Seperti gambar tadi, lantai 5 Anda harus lihat 3D-nya dulu. Haleluya. Kasih tos kiri kanan, saudara bilang,
siap untuk ngalamin pemulihan. Silakan duduk. Saudara tahu, kadang-kadang Tuhan izinkan ada. Saudara masih bisa ada waktu beberapa menit? Saya tahu saya sudah mandi keringat. But I feel free now. Saudara tahu, membuat sesuatu, kandungan spirit ini untuk lepas sesuatu. Itu perjuangannya berat, saudara. Dari tadi waktu puji-pujian, saya doa terus. Karena kemarin saya kena flu. Ini makanya mulut saya kering. Saya bilang, God give me strength to prophesy. Karena saya mau Anda ngalamin sesuatu tahun ini. Saya mau lihat ada lompatan besar. Kadang-kadang Tuhan bikin Anda punya keadaan sedemikian rupa sampai tidak kondusif. Saya ulangi, Allah biarkan kau ngalamin tekanan yang berat dalam hidupmu. Bukan berarti dia nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan biarkan Anda sampai suasananya nggak lagi ideal dan bingung mau ngerjain apa. Udah coba sini sono mentok terus. Kadang-kadang Tuhan izinkan. 4 orang kusta ini juga udah bingung mau ngapain. Tantangan hidup yang dihadapi oleh janda di Sarfat yang hanya mau makan bikin kue mati, Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau selama ini sampai 2015, Tuhan izinkan itu terjadi karena ada maksud Tuhan di 2016. Untuk Anda lihat, God is still in control in your life. Tantangan diizinkan oleh Tuhan. Orang Midian datang. Setiap bangsa Israel lagi mau menuai, orang Midian datang. Mereka hidup ketakutan dan hidup di goa-goa di pegunungan. Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan Gideon pun di tempat yang tersembunyi. Tapi ketika mereka selaras, ketika orang ini selaras, orang inilah yang melepaskan Israel dari penjajahan Midian. Kadang-kadang situasimu tidak kondusif. Kadang-kadang bisnismu tidak kondusif. Kadang-kadang keuanganmu berat, Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya engkau lihat Allah tetap pegang kendali. Dia setia sama saudara. Amin, saudara. Bagian berikutnya, saya akan khotbahkan di minggu-minggu yang akan datang. Dan ini akan terus berseri. Sampai Anda tangkap. Saya mau Anda tangkap. Saya minta Anda yang dengarkan nubuatan ini. Dengarkan khotbah ini. Beli CD-nya, dengar ulang-ulang. Amin. Saya tidak sembarangan bicara tadi. Karena waktu saya menyiapkan ini, saya doa, God, apa yang Tuhan mau bicara? Saya catat apa yang Tuhan mau bicara. One by one. Itu sebabnya saya lepaskan sama saudara. Karena faktor usia saya takut lupa. I have to write it down. Loh benar. Faktor U. Saya tidak bisa menyampaikan nubuatan yang Tuhan tidak suruh ngomong. I have to say what God says. Amin. Nubuatan tidak harus selalu bicara begini langsung, enggak. Harus bisa dicatat, enggak ada masalah. Nabi-nabi perjanjian lama ketemu raja, saudara pikir main ngomong gitu aja. Enggak bisa sembarangan ngomong sama raja. Sepanjang perjalanan dia ada asisten untuk nyatat apa yang dia mau sampaikan. Ketemu raja dia tinggal bacakan ini nubuatan Tuhan. Anda nangkap maksud saya? Anda percaya akan terjadi dalam hidupmu? Anda percaya itu terjadi dalam hidupmu? Saya hanya mau mengulang sama saudara, dengar baik-baik saudara. Peluang baru tidak akan pernah jauh darimu. Ingat baik-baik, ada kontrak yang baru, akan ada usaha yang baru. Akan ada penawaran yang jauh lebih baik. Anda pikirin udah baik, tunggu Tuhan akan bikin yang lebih baik. Tuhan akan bawa usahamu naik. Tuhan akan bikin Anda jadi market leader. Katakan amin. Siap? Kalau Anda cuma bilang, Pak, tapi kan data-data saya begini, laporan keuangan saya segini, neraca rugi laba saya begini. You believe yang mana?
Tadi dibilang ada 10 pengintai, ada 2 pengintai. Anda yang mana? Betul nggak? Saudara kalau hitung-hitungan saudara, Anda nggak masuk hitungan, saya nggak masuk hitungan. Sebagai penutup, mari kita belajar, bergerak dengan pesan profetik ini. Ambil tindakan, selaraskan dari minggu ke minggu, mulai dari sekarang. Selaraskan dirimu dengan surga, selaraskan dirimu dengan para pemimpin. Kenapa? Dengan para pemimpin juga perlu. Tunggu pesan saya berikutnya. You will see. Serius. Saya akan jelasin saudara. Saya hanya kasih Anda quick. Intipan sedikit boleh ya? Mau tahu? 4 orang ini nggak bakal jalan kalau nggak ada satu yang ngomong. Saudara nggak ngerti ya? 4 orang ini nggak akan gerak kalau nggak ada yang satu yang ngomong. Dan 3 orang kalau nggak setuju sama yang satu nggak jalan. Alignment is not only from heaven, but with one person, with the leader. When you join in hand, Anda lihat. Tidak ada yang terlalu sulit buat anak Tuhan. Melompat dengan ke lantai 5 dengan kapasitas 2 kali lebih dari sini. Kapasitasnya sekarang 2 kali lebih besar. Anda bilang impossible. Saya bilangin, kalau Anda percaya kita semua align, within months, hitungannya bulan, Allah akan kirim orang-orang yang Anda gak pernah sangka. Siapkan hatimu. Saya berdoa Anda betul-betul tangkap pesan Tuhan ini. Dan doa selama 1 minggu ini. Tanggal 10. Saya dorong Anda. Jangan sampai Anda absen. 1 orang doang yang iya. Itu pun ibu gembala. Saya mau beritahu saudara, jangan absen minggu depan. Cancel all your appointments. Karena Anda harus tahu, inilah waktunya. Sebagai tongkat saya tahu inilah titik. Anda akan lihat jam, lompatan besar. Kalau menurut saya, lantai 5 adalah titik awal untuk Anda ngalamin lompatan yang lebih besar. Ibadah dimulai jam 9. Kemungkinan maksimum selesai jam 11. Diupayakan saya akan bicara bisa selesai lebih awal. Habis gitu, kita akan ada acara fundraising. Dan Anda bilang, Pak, aduh saya malu ntar Pak. Saya belum bisa memberi. Enggak usah malu. Belum bisa? Enggak apa-apa, enggak usah tulis. Emang kenapa? Coba bilang sebelah saudara, enggak ada yang maksa tahu. It's on your heart. If you want to be blessed, go ahead. Ini kesempatan untuk diberkati. Saudara, saya sering ngomong kalau mau menabur di tanah yang subur. Betul nggak? Anda percaya nggak kalau gereja ini tanahnya subur? Kalau Anda nggak percaya, saya susah ngomong. Kalau Anda bilang nggak percaya Pak, terus ngapain ada di sini loh? Loh saya emang bahasanya gitu saudara. If you believe, you believe it. Ada amin. Pak saya nggak bisa lagi. Udah nggak apa-apa, it's okay. Tapi setelah acara fundraising ini, kita ada fellowship awal tahun. Makan rame-rame saudara. Nggak pernah kan kejadian di gereja? Kita makan rame-rame. Di atas lantai 5. Sambil Anda lihat apa yang ada di lantai 5. We fellowship all, gathering all di lantai 5. Amin. Jadi siapkan minggu depan jam 9. Taruhlah apa jam 1 lah gitu. 9, 10, 11, 12, 1, 4 jam. Anda nonton film, apa tuh yang panjang tuh? Yang berseri tuh? Lord of the Rings. Sampai Anda di ring. 3 jam lebih kita nonton saudara. Masa ini kita gak bisa sanggup? Kita akan sama-sama. Kita akan lihat the joy of the Lord is here. Saya rasakan tanggal 10 ini akan ada joyful time. Anda akan bilang, yes, I wanna give, I wanna see that God is mighty in this place. Saya sendiri sudah ambil ketetapan. For this year, kita akan align semua. Align semua, even pastors kita akan align.
Karena Tuhan sudah taruh di hati saya, this is the year untuk engkau lihat lompatan ke depan. Anda akan saksikan kedahsyatan dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Anda jangan bilang, Pak tapi saya kayak begini. Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau lihat tahun ini dahsyat buat itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.